Kita semua adalah orang biasa, dan kebanyakan dari kita harus menyewa rumah saat keluar. Tapi tahukah Anda pantangan menyewa rumah? Tahukah Anda kamar mana yang bisa disewa dan kamar mana yang tidak bisa disewa? Beberapa sewa dibayar, yang bisa membuat Anda beruntung dan semuanya berjalan lancar. Dan beberapa rumah sewaan tidak hanya akan membawa Anda kesialan, tetapi bahkan kematian. Nama saya Qin Fei. Saya berumur 22 tahun ini. Saya baru saja lulus dari universitas. Saya bekerja magang di sebuah perusahaan periklanan. Sebagai pendatang baru di masyarakat seperti saya, tidak ada yang perlu diminta, lebih baik bekerja jujur selama beberapa bulan dan belajar sesuatu sebelum berbicara. Karena keterbatasan ekonomi, saya menyewa satu kamar di dekat perusahaan. Meski pencahayaan di kamar single ini kurang bagus, gelap bahkan suram, tapi murah. Hari itu sama seperti biasanya, saya pergi bekerja, dan saat pintu ditutup, saya dikejutkan oleh rasa dingin yang tiba-tiba, dan saya melihat sidik jari hitam di pintu. Sialan, siapa yang jahat sekali? Aku mengumpat beberapa kali, benar-benar sedikit marah. Jika itu adalah anak beruang, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi seorang anak tidak dapat mencapai ketinggian seperti itu. Lupakan saja, bicarakan dengan induk semang malam ini. Sayangnya saya tidak sengaja berpapasan dengan seorang lelaki tua dalam perjalanan ke tempat kerja. Untungnya lelaki tua itu tidak memerah saya. Baru saja mengatakan beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan. Ketika saya datang ke perusahaan, majikan saya sudah tiba dan sedang mengutak-atik beberapa printer inkjet. Majikanku 1 tahun lebih tua dariku, dan dia terlihat cukup jujur, tapi karakternya buruk, dan dia selalu suka berbicara omong kosong dengan cara yang serius. Rekan-rekan yang lain juga datang setelah beberapa saat, mereka cukup sibuk, dan sepanjang pagi berlalu tanpa disadari. Sudah waktunya makan malam, dan tuan serta saya tinggal mengawasi perusahaan, dan yang lain pergi makan. Tepat setelah semua orang pergi, Master menjawab panggilan telepon dan berlari ke bawah. Saya satu-satunya yang tersisa di lantai 2. Tidak lama setelah Master turun, suara langkah kaki yang menendang dan menendang terdengar dari tangga. Saya berbalik dan melihat pemilik berjalan mendekat. Pemilik kami sangat cantik, dengan mata besar, wajah lonjong, dan pinggang itu pasti pinggang A4 yang sedang populer saat ini. Meskipun dia tidak lagi terlihat seperti gadis berusia 17 atau 18 tahun, dia memiliki aroma wanita dewasa, yang memiliki cita rasa istimewa. Tapi saya tidak berani berpikiran tidak masuk akal tentang pemilik ini, bukan karena saya takut pada bos, tetapi karena aura dingin pemilik ini, yang membuat orang tidak berani mendekatinya. Tapi bukankah pemiliknya baru saja turun untuk makan malam? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Pemilik melihat saya dan menyuruh saya pergi ke hotel untuk menemukannya di malam hari. Hotel? Saya tertegun untuk beberapa saat, dan butuh waktu lama untuk bereaksi. Saya hendak mengatakan sesuatu, tetapi ternyata pemiliknya telah menghilang. Saya menggaruk kepala, merasa keruh. Apakah pemilik meminta saya pergi ke hotel? Apa artinya? Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Sebagai seorang pria, dihadapkan pada ajakan seorang wanita cantik, ia harus memikirkannya. Setelah beberapa saat, sang master muncul, terlihat sedikit linglung. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu orang seperti apa pemiliknya. Saya berbisik, "Tuan, apakah bos wanita mengatakan Anda akan bekerja lembur hari ini?" "Nyonya bos." Tuan melirik saya, ekspresinya tidak terlalu baik, dan dia merendahkan suaranya, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bos wanita meninggal setengah tahun yang lalu. Di mana bos wanita itu?" "Mati?
Ada ledakan di pikiran saya dan menjadi kosong. Jadi, siapa wanita cantik yang bergaul dengan bos siang dan malam akhir-akhir ini? Begitu banyak orang telah melihatnya. Saya tersenyum dan berkata, "Tuan, apa yang kamu bercanda?" Tuan berkata, "Siapa yang bercanda denganmu?" Saya juga mengatakan bahwa pemiliknya tidak selalu ada di sana akhir-akhir ini. Semua orang telah melihatnya. Kemudian dia menjelaskan pakaian pemiliknya dan apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Setelah Master mendengarkan, dia melebarkan matanya dan berkata, "Kamu tidak akan bertemu hantu, kan?" Lalu saya tunjukkan sebuah berita, setengah 3 bulan yang lalu, mengatakan bahwa seorang wanita meninggal secara aneh di sebuah rumah kontrakan tertentu, dan ada foto yang dilampirkan, dan wanita di foto itu sama persis dengan pemiliknya. Saya hanya merasakan kulit kepala saya kesemutan untuk sementara waktu. Berita itu tidak dapat dipalsukan, kecuali dilakukan dengan sengaja dan kemudian ditunjukkan kepada saya, tetapi bahkan jika Tuan tahu bagaimana melakukannya, dia tidak akan tahu bahwa saya akan menyebutkan masalah pemilik. Jika Anda mengatakan bahwa Tuan dan yang lainnya mempermainkan saya, situasinya terlalu besar. Saya lebih suka percaya bahwa saya terpesona atau melihat hantu di siang bolong. Saya sadar kembali, apakah saya benar-benar melihat hantu? Tapi kalau dipikir-pikir, saya merasa masalah ini agak tidak masuk akal. Saat ini, di manakah itu? Mungkin itu hanya kemiripan antara keduanya, tapi bagaimana saya bisa menjelaskan fakta bahwa saya melihat pemiliknya beberapa hari terakhir? Saya tidak bisa berpikir jernih tentang masalah ini, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Untuk itu, saya tidak berani ke hotel pada malam hari, karena saya takut jika terjadi sesuatu maka saya akan tamat. Tepat ketika saya hendak memalingkan muka, tiba-tiba saya menemukan bahwa tempat wanita itu gantung diri di berita ternyata adalah kamar tempat saya tinggal. Pandangan kaget itu membuatku berkeringat dingin, dan aku merasa tidak enak. Ketika yang lain kembali setelah makan, tuannya pergi lebih dulu, dan saya pergi makan sendiri. Saya menemukan toko mie acak, memesan semangkuk mie, dan duduk di kursi dekat jendela. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sejak saya duduk, kelopak mata kanan saya terus berkedut. Seperti kata pepatah, mata kiri melompat ke kekayaan dan mata kanan melompat ke bencana. Saya pun semakin bingung, saya selalu merasa soal pemilik terlalu keterlaluan, bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal selama 3 bulan muncul di hadapan saya dan bahkan meminta saya untuk membukakan kamar. Hal yang paling menakutkan adalah dia meninggal di kamar yang saya sewa, tetapi saya belum pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa ada orang yang meninggal di kamar itu. Ketika saya memikirkan hal-hal ini, saya merasakan kulit kepala saya kesemutan, jadi saya tidak memikirkannya. Saya mengangkat telepon dan bermain game. Setelah beberapa menit, mie disajikan, dan saya makan beberapa kali ketika telepon saya berdering. Itu adalah pesan teks dengan nomor yang tidak saya kenal, tetapi isinya agak tidak bisa dijelaskan. Jangan kembali ke kamar Anda malam ini, atau hidup Anda mungkin dalam bahaya. Ini, jantungku berdegup kencang, dan aku hampir kehilangan ponselku karena ketakutan. Aku butuh beberapa saat untuk melupakan akal sehatku, itu adalah hari yang sangat menyebalkan. Saya bahkan tidak memikirkannya lagi, saya membayar uang itu dan keluar dari toko mie. Kelopak mata kanan saya semakin berkedut, seperti ada yang menarik kelopak mata saya. Berpikir liar, tiba-tiba saya melihat seorang gadis kecil dengan boneka di sebelah kiri berjalan menuju tengah jalan. Jantungku berdetak kencang, dan aku meneriakkan beberapa kata, tetapi lalu lintasnya terlalu keras, dan gadis kecil itu agak jauh, jadi dia tidak bisa mendengarnya sama sekali. Melihat gadis kecil itu hendak berjalan ke tengah jalan, saya pun terburu-buru. Tidak ada yang bisa saya lakukan.
Saya berlari ke gadis kecil itu dengan kaki bebas. Sejujurnya, saya tidak ingin menjadi pahlawan, apalagi merencanakan apapun, hanya ingin menyelamatkan gadis kecil itu. Saya ingat terakhir kali saya berlari seperti ini adalah saat saya masih SMP. Itu untuk kompetisi, dan kaki saya sakit sepanjang sore, tapi kali ini berbeda. Saya menyelamatkan nyawa. Melihat sudah terlambat, gadis kecil itu menoleh untuk melihatku saat ini, dan tersenyum padaku. Aku ingin mengingatkan dia untuk menghindarinya, tapi sudah terlambat. Sebuah mobil melaju dari sisi kiri gadis kecil itu. Gadis itu terlempar ke udara dan jatuh ke jalan. Sekarang ada beberapa pagar pembatas dan bunga serta tanaman di kedua sisi jalan. Gadis kecil itu tiba-tiba kehilangan penglihatannya. Saya melihat kendaraan yang menyebabkan kecelakaan itu keluar dari bawah mata saya, tetapi tidak ada jalan. Ingat nomor platnya. Jika sesuatu terjadi pada gadis kecil itu, saya akan segera memanggil polisi, dan saya tidak bisa membiarkan pelakunya dibiarkan begitu saja. Saya berlari beberapa langkah dengan tergesa-gesa, dan ketika saya sampai di tempat gadis kecil itu dipukul, saya tertegun di tempat, karena tidak ada gadis kecil di sini, melainkan boneka putih tergeletak diam di tengah jalan. Saya mundur beberapa langkah, bertanya-tanya apakah penglihatan saya salah. Sambil menggelengkan kepala, saya melihat bahwa itu memang boneka putih berukuran setengah. Boneka ini memiliki gaya yang sangat kuno. Saya ingat melihatnya beberapa kali ketika saya masih kecil, tetapi sekarang saya tidak melihatnya sama sekali. Aku mengusap kakiku yang mati rasa, mungkin aku benar-benar terpesona. Tapi setelah dipikir-pikir, itu cukup bagus, bukan? Lebih baik daripada membiarkan seorang gadis kecil terbaring di sana, bukan? Setelah menggosok kakiku beberapa saat, aku merasa lebih baik, setidaknya tidak menggigil lagi. Tiba-tiba, sebuah tangan diletakkan di bahuku, dan itu adalah seorang gadis kecil, berpakaian putih, berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Tunggu sebentar, bukankah ini gadis kecil yang baru saja kulihat? Kepalaku berdengung, kenapa gadis kecil ini muncul dari belakangku? Aku mengusap mataku dan menatap gadis kecil itu, selalu merasakan sesuatu yang aneh. Gadis kecil itu juga menatapku dengan wajah yang murni, tanpa mengedipkan matanya. Sejujurnya, gadis kecil itu cukup lucu, terutama matanya yang berair, tetapi agak putih, seolah-olah dia menderita leukemia, dan boneka di tangannya sudah agak tua. Melihat boneka di tangan gadis kecil itu aku tidak akan pernah duduk lagi. Aku tidak bisa menahannya lagi, karena aku ingat boneka itu masih tergeletak di tengah jalan tadi. Aku menelan seteguk air liur, memikirkan situasi di mana gadis kecil itu dipukul tadi. Aku sangat panik, apakah gadis kecil ini manusia atau hantu? Itu tidak akan mengenai yang najis, kan? Aku juga setengah percaya dengan kejadian hantu memukul ini, setengah percaya karena aku pernah mendengarnya disebutkan sebelumnya, sepertinya tidak dibuat-buat, dan setengah percaya karena aku belum pernah mengalaminya sejak aku besar nanti. Ke atas. Jantungku berdetak kencang, dalam hati melantunkan berkah Sang Buddha, jangan terlalu menabrak sesuatu yang najis. Dan untung saat itu siang bolong, kalau sudah larut malam, aku mungkin mengira itu sesuatu yang kotor. Gadis kecil itu mengedipkan matanya, terlihat sangat polos, dan berkata dengan suara rendah, "Ibuku tidak menginginkanku lagi, bisakah aku mengikuti kakakku di masa depan?" Saya menghembuskan napas, mendengar suara ini cukup normal, mungkin hanya imajinasi saya. Apakah Anda menakut-nakuti diri sendiri? Apapun yang terjadi, saya harus tenang. Aku memaksakan senyum dan bertanya kepada gadis kecil itu dengan suara pelan mengapa ibunya tidak menginginkannya lagi. Gadis kecil itu berhenti selama beberapa detik,
lalu menggelengkan kepalanya, tampak tertekan. Mungkin gadis kecil itu sedang bermain di luar sendirian dan tidak dapat menemukan jalan pulang. Aku menyentuh wajah gadis kecil itu, berpikir bahwa aku tidak bisa mengabaikannya, jadi aku menyetujui gadis kecil itu dan membiarkan dia mengikutiku sampai aku menemukannya di sore hari. Biarkan ibunya bicara. Saya hanya bercanda, saya khawatir akan terjadi sesuatu jika gadis kecil itu berlarian. Gadis kecil itu sangat senang mendengarnya, dan dia meremas-remas jarinya dengan serius. Saya sedikit bingung, saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu mendongak dan berkata kepada saya, "Saudaraku, apakah kamu benar-benar baiklah? Selama 12 tahun, tidak ada yang memperhatikan saya." Saat mendengarnya, saya sedikit bingung. 12 tahun? Gadis kecil ini mungkin baru berusia 7 atau 8 tahun. Saya merasa khawatir untuk sementara waktu. Aku menatap gadis itu dengan tatapan kosong dan ingin menelannya, tapi tenggorokanku kering. Saat ini, saya juga memperhatikan sesuatu yang aneh. Gadis kecil itu tidak ada bayangan di belakangnya. Kepalaku berdengung lagi, separuh tubuhku mati rasa, dan punggungku berkeringat. Baru kemudian saya menyadari bahwa orang-orang yang datang dan pergi akan melihat saya, dan matanya tidak mengerti apa yang saya lakukan jongkok. Sepertinya gadis kecil itu tidak bisa melihatnya. Ini seperti... Aku panik, mungkinkah gadis kecil itu hantu? Gadis kecil itu menatapku, berkata dia akan mengikutiku mulai sekarang, dan mengulurkan tangan kanannya yang pucat untuk menyentuhku. Aku menggigil di sekujur tubuhku. Saya ingin mundur tetapi ternyata kaki saya mati rasa. Saya tidak tahu apakah itu karena saya takut atau saya jongkok untuk waktu yang lama. "Xiao Qin, apa yang kamu lakukan di sini?" Tiba-tiba ada yang memanggil saya, suaranya seperti terdengar di suatu tempat. Saya gembira sekali. Bukankah ini bosnya? Ini terlalu tepat waktu. Jika saya bisa bergerak sekarang, saya pasti akan melompat dan mencium bosnya beberapa kali. Saya tidak pernah merasa bosnya begitu baik, air mata akan mengalir. Gadis kecil itu melirik bos, lalu ke saya, lalu perlahan menarik tangannya, merasa sedikit kecewa, dan berkata kepada saya, "Kakak, kalau begitu saya pergi dulu." Gadis kecil itu memeluk boneka itu, menundukkan kepalanya dan melangkah pergi selangkah demi selangkah. Aku menarik napas panjang dan duduk di tanah, lebih lelah daripada berkelahi. Bos baru saja datang dari belakang, menepuk bahu saya, dan mengatakan ada apa dengan saya. Saya terengah-engah, ingin mengatakan bahwa saya melihat sesuatu yang najis. Tetapi entah bagaimana saya berhenti ketika mencapai mulut saya pikir lebih baik melupakannya. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan apapun tentang pemilik, lagi pula, saya tidak tahu, jadi mari kita kesampingkan untuk saat ini. Setelah beberapa saat, saya berkeringat dingin, dan mulut saya sangat kering sehingga lebih buruk daripada haus selama beberapa hari. Aku hanya menakuti gadis kecil itu. Bos berkata, "Xiao Qin, apakah kamu sakit?" Saya menggelengkan kepala dan berkata tidak apa-apa. Bos tidak bertanya lagi, dan mengobrol sebentar. Dia bilang dia sibuk kembali ke perusahaan dulu, dan dia tidak mendesak saya untuk pergi bekerja sebelum pergi. Aku mengangguk, kakiku masih agak lemah sekarang, sepertinya aku perlu istirahat sebentar. Setelah masalah gadis kecil itu, saya agak percaya kata-kata tuannya. Pemiliknya mungkin benar-benar sudah mati. Pemilik sebelumnya mungkin bukan manusia, tapi aku selalu merasa sedikit aneh. Saya curiga itu bukan karena nasib buruk saya. Hal ini datang kepadaku. Tiba-tiba, telepon berdering, dan yang menelepon adalah pemilik rumah.
Saya berpikir dalam hati bahwa sewa dan semuanya sudah dibayar, jadi apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya menjawab telepon, dan menempelkannya ke telinga saya. Saya mendengar suara dari sisi pemilik rumah berisik dan kacau, bercampur dengan suara seperti arus listrik dari waktu ke waktu. Saya berbicara beberapa kali melalui telepon, tetapi tidak ada yang berbicara dengan pemiliknya. Saya ingin tahu apakah sinyal di sisinya tidak bagus. Saya langsung menekan telepon dan mengirim pesan teks, dan dalam 3 detik, induk Semang kembali. "Kamu ada di mana? Cepat kembali, ada sesuatu di kamarmu." Saya agak bingung, dan saya tidak tahu apa yang dibicarakan pemiliknya. Setelah beberapa detik, pemilik rumah mengirim pesan teks lagi, "Cepat kembali, saya khawatir." Saya pikir ada pencuri? Nyonya rumah ini bodoh, bukankah dia akan memanggil polisi? Aku mengumpat dalam hati, hari ini bukan punggung biasa sama sekali, pertama kali menabrak benda itu, dan sekarang ada pencuri yang mencuri barang? Nasib buruk tidak begitu menyedihkan. Sebelum saya sempat memikirkannya, saya menghubungi nomor master, membicarakan situasinya, dan berkata bahwa saya akan kembali ke perusahaan nanti. Kesampingkan dulu gadis kecil itu, aku tahu aku perlu mencari seseorang yang tahu bagaimana melakukannya agar aku bisa melihatnya. Hal yang paling mendesak sekarang adalah kembali dan menangkap pencurinya. Dan saya juga ingin kembali dan bertanya kepada pemilik rumah apakah seseorang benar-benar meninggal di rumah itu 3 bulan lalu. Saya terpental di tempat beberapa kali, dan kaki saya menjadi lebih baik sebelum saya naik bus. Setelah naik bus, samar-samar saya mendengar suara seorang gadis kecil, yang sepertinya berkata, "Kak, jangan pergi." Aku melihat keluar dengan curiga, hanya untuk melihat seorang gadis kecil menatapku dari jendela mobil dengan ekspresi enggan, dan gadis itulah yang baru saja kulihat. Kulit kepala saya mati rasa, dan rasa takut menyerbu ke dalam hati saya dalam sekejap. Gadis kecil itu berkata dia akan mengikuti saya, mungkin dia terjerat dengan saya, dan dia terus berpikir dalam hatinya untuk tidak mengikuti. Satu-satunya hal yang baik adalah bus mulai dan ada banyak orang di dalamnya. Gadis kecil itu berdiri di sana, menatapku tanpa berkedip, dan sepertinya tidak mengejarku. Aku menarik napas panjang, dan aku mengeluarkan banyak keringat dingin hanya untuk beberapa detik. Bagaimanapun, saya lebih baik kembali dan melihatnya dulu. Lihat apa yang terjadi di kamarku. Segera, saya turun dari bus dan berlari cepat. Setelah beberapa saat, saya sampai di tempat saya tinggal. Aku membuka pintu, berjalan lurus beberapa langkah, lalu berbelok ke kanan menuju koridor gelap. Bahkan di siang hari bolong, koridor bagian dalamnya juga gelap dan agak menakutkan, dan yang terakhir di koridor adalah kamarku. Aku terlihat sama seperti biasanya, aku tidak terlihat seperti pencuri, lelucon macam apa yang dilakukan tuan tanah ketika dia tidak melakukan apa-apa, hanya memikirkannya. Tiba-tiba sebuah tangan terulur di depan mataku, menutupi dadaku. Mulut, suara wanita terdengar di telingaku. "Jangan membuat suara, datang ke sini dengan cepat." Tubuhku gemetar, dan aku hampir menangis. Sekilas, tangan yang kukira adalah seorang gadis kecil mengikuti. Aku mengangguk cepat, dan orang di belakangku melepaskanku. Saya berbalik dan melihat bahwa itu adalah induk Semang. Aku mengusap dadaku dan bersandar ke dinding untuk bernapas berat. Bukannya aku penakut. Hanya dalam 1 jam, pemilik pertama, dan kemudian gadis kecil itu, siapapun akan gugup. Nyonya rumah tidak berbicara, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Dia memandang ke koridor dengan tabu, meraih lenganku dan berjalan ke atas, kataku, dan aku ingin bertanya apa yang kamu lakukan. Akibatnya, sang induk Semang melompat dan menekan saya ke dinding sekaligus,
menutup mulut saya erat-erat dengan kedua tangan. Ini sangat mendadak sehingga saya tidak punya waktu untuk berjaga-jaga. Bagian belakang kepalaku membentur dinding dengan keras, membuatku pusing. Saya sedikit marah dan ingin mendorong sang induk semang, tetapi melihat wajah sang induk semang pucat, dan dia terus memberi saya mengedipkan mata, dan arah itu ada di koridor. Apakah ada yang salah di koridor? Aku tidak melihat lebih dekat, dan mengangguk terlebih dahulu, memberi isyarat padanya untuk melepaskanku. Sang induk semang melepaskan saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian menarik saya menaiki tangga. Sebelum menaiki tangga, saya melirik ke koridor dengan rasa ingin tahu, tetapi saya tidak tahu apakah saya salah atau apa. Semuanya menggeliat. Ledakan! Sang induk semang menarikku ke kamarnya, menutup pintu, dan duduk di sofa tanpa menyadari bahwa sebagian besar dadaku terlihat. Aku mengusap bagian belakang kepalaku, menatap nyonya rumah dan berkata, "Ada apa, para dewa dan dewa di siang hari bolong?" Kulit pemiliknya tidak terlalu bagus, dan tubuhnya gemetar sepanjang waktu. Entah ada apa, itu membuat orang takut seperti ini. Saya tidak terburu-buru. Saya akan menunggu sampai dia bernapas lega. Dia meneguk air dan terdiam beberapa saat, terlihat jauh lebih baik. Nyonya rumah menatapku dan berbisik, "Apakah ada yang aneh terjadi padamu baru-baru ini?" Saya merasa ada yang tidak beres. Dia ingin mengatakan sesuatu. Ketika menyangkut hal-hal aneh, yaitu pemilik dan gadis kecil, jantung saya berdebar kencang dan wajah saya tidak terlalu bagus. Melihat ada yang tidak beres denganku, sang induk semang bertanya lagi dengan suara rendah. Saya rasa saya tidak bisa menyembunyikannya, jadi sebaiknya saya mengakuinya. Aku menelan ludahku, menganggukkan kepalaku. Itu adalah persetujuan diam-diam. Tiba-tiba kulitnya menjadi lebih buruk, bibirnya berubah menjadi ungu. Dia terus bergumam, dia patah, dia menjadi kotor. Ketika saya mendengarnya, apa-apaan ini? Mungkinkah sang induk semang juga melihat pemilik dan gadis kecil itu? Atau apakah ada seseorang yang benar-benar mati di ruangan ini? Pemilik rumah gemetar sepanjang waktu, dan terus berkata, "Ada seseorang di kamarmu?" "Tidak, ada hantu." Saya tidak bisa duduk diam, dan bertanya padanya apakah ada wanita yang meninggal di ruangan ini 3 bulan lalu. Sang induk semang menggelengkan kepalanya dan terus mengatakan dia tidak tahu. Saya meminta sang induk semang untuk memberitahu saya apa yang sedang terjadi, dan dia kembali tenang sebelum memberitahu saya dengan ragu-ragu. Saat dia keluar dan melewati koridor, dia mendengar suara bayi menangis dengan sangat pelan. Dia juga merasa aneh, karena saya satu-satunya penyewa di koridor ini, dan saya masih bekerja di siang hari, jadi bagaimana mungkin ada suara tangisan bayi? Sang induk semang datang ke pintu dan menangis terseduh-seduh. Suara itu masih terdengar dari kamarku. Sang induk semang juga merasa ada yang tidak beres, jadi dia menelepon untuk memberitahuku. Saya sedikit gugup, dan saya bersumpah bahwa ketika saya pergi di pagi hari semuanya akan baik-baik saja dan tidak akan ada bayi atau lelucon apapun yang disembunyikan. Sang induk semang tidak berbicara, dan berada dalam keadaan linglung di atas sofa, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Saya duduk dan berpikir apa yang terjadi di sini. Dalam waktu singkat, pertama-tama pemilik rumah yang sudah meninggal meminta saya untuk membuka kamar, dan kemudian gadis kecil yang telah meninggal selama 12 tahun mengatakan dia akan mengikuti saya, dan sekarang bahkan ada tangisan bayi di kamar saya. Saya juga menebak-nebak, dan saya tidak sepenuhnya yakin itu masalahnya. Mungkin ada penjelasan yang masuk akal untuk semua ini. Saya berpikir dalam hati bahwa jika tidak berhasil, saya akan pergi ke kamar untuk melihat-lihat. Jika ada yang salah, saya akan percaya sepenuhnya akan keberadaan hantu di dunia ini.
Pada saat ini, sang induk semang berbicara dengan suara rendah. Aku bergerak sedikit lebih dekat, mencoba mendengar apa yang dia katakan. Aku tidak bisa duduk diam lagi, berpikir pasti ada benda itu di kamarku. Seperti kata pepatah, tidak ada pengkhianat dan tidak ada bisnis. Ketika saya datang ke sini, pemilik rumah memberitahu saya bahwa umumnya hanya ada sedikit penyewa di daerah ini dan harga rumahnya relatif murah. Saya percaya itu. Sekarang dia mengatakan itu, sama sekali tidak seperti itu. Bukan karena penyewa di sini sedikit, tapi tidak ada penyewa yang berani menyewa, karena sudah banyak orang yang mati di sini. Sang induk semang berbicara dengan sangat samar, mengatakan bahwa lebih dari 3 bulan yang lalu, ada seorang penyewa di sini, seorang gadis berusia 20-an yang sedang hamil dan meninggal secara misterius. Ini bukan apa-apa, anehnya anak di dalam perut itu hilang. Pasti setelah beritanya tersebar, tidak ada yang berani datang ke sini untuk menyewa rumah. Saya juga pendatang baru, dan saya tinggal di sini karena harga sewanya murah. Dari kata-kata sang induk semang, saya tidak tahu apakah wanita yang meninggal itu adalah sang induk semang. Tapi sejujurnya, jika nyonya rumah memberitahuku tentang hal ini di masa lalu, aku paling banyak akan mencibirnya 2 kali. Masyarakat macam apa ini? Apakah Anda masih percaya ini? Tapi sekarang kalau saya bilang tidak percaya, saya menipu diri sendiri dan orang lain. Sang induk semang berkata, ada bayi yang menangis di kamar Anda, mungkin ada kaitannya dengan kejadian 3 bulan lalu. Saya dapat melihat bahwa sang induk semang sangat ketakutan. Saat dia berbicara, tangan yang memegang cangkir terus bergetar. Ia juga memiliki kepala yang besar. Mungkinkah rangkaian hal ini benar-benar ditujukan untukku? Kalau dipikir-pikir, saya merasa sedikit aneh. Apalagi mengapa pemilik yang sudah meninggal meminta saya untuk membuka kamar. Mengapa gadis kecil itu satu-satunya yang kulihat? Mungkinkah Anda sengaja menunjukkannya kepada saya? Tapi itu tidak benar, kata induk semang bahwa gadis hamil itu meninggal 3 bulan lalu. Padahal saya masih belajar di Tianjin 3 bulan lalu, jadi saya mungkin tidak datang ke sini untuk menyewa rumah. Agak berantakan. Tunggu, pesan teks itu. Saya ingat, saya menerima pesan teks saat makan siang, menyuruh saya untuk tidak kembali pada malam hari, atau hidup saya akan dalam bahaya. Lalu apakah pria yang mengirimiku pesan itu tahu ada keanehan di kamarku? Aku baru sadar itu bukan lelucon. Ini mengingatkanku. Aku merogoh sakuku, mengeluarkan ponselku, dan menggeser untuk membukanya, tapi yang ditampilkan di layar bukanlah wallpaper yang biasa kubuat, melainkan boneka kain dengan beberapa karakter besar tercetak di atasnya. Saudara, ayo. Aku berteriak, kulit kepalaku hampir meledak. Aku merasa ruangan itu menjadi sangat mengerikan. Gadis kecil itulah yang mengikutiku, dan dia terjerat denganku. Saya ingat dia berkata bahwa dia akan mengikuti saya. Tetapi saya tidak berpikir begitu pada saat itu. Tetapi saya sebenarnya setuju dengannya, dan sekarang saya sangat menyesalinya. Ketika saya masih muda, saya mendengar orang mengatakan bahwa jika seseorang memanggil nama Anda di tengah malam, jangan katakan ya, atau Anda akan kehilangan jiwa, karena orang yang menelepon Anda mungkin bukan manusia. Saya merasa hal serupa terjadi pada saya. Gadis kecil itu mengajukan permintaan, dan samar-samar aku menyetujuinya. Lalu gadis kecil itu menempel padaku, tentu saja. Mengenai hal ini, saya tidak tahu apakah ada yang mengatakan, tetapi sekarang ketika saya menghadapinya, saya hanya merasa ngeri. Saya tanpa sadar membuang telepon, tidak berani melihat kata-kata itu, karena takut gambar gadis kecil itu akan muncul di depan mata saya dalam sedetik. Nyonya rumah terkejut, melihat ponsel yang masih tergeletak di tanah, melihat bahwa ekspresi saya salah, dan menjadi semakin ketakutan.
dan berbisik, "Ada apa?" Aku tidak tahu bagaimana cara memberitahunya, dan percuma memberitahunya, itu hanya akan membuatnya semakin takut. Jadi aku hanya menggelengkan kepalaku berpura-pura tenang. Saat aku tidak memperhatikan, sang induk semang mengambil ponselku dari tanah, dan sudah terlambat bagiku untuk menghentikannya. Sang induk semang melihat ke arah telepon, wajahnya tiba-tiba berubah, dia berteriak, dan melompat ke arahku. Telepon jatuh ke arahku lagi, dan saat berikutnya, ada suara yang membuatku hampir pingsan, "Saudara, pergilah." Sang induk semang tidak tahan lagi, dia mulai menangis, tubuhnya gemetar tanpa henti, dan dia terus berbicara tentang hantu. Saya berhasil melepaskan diri, mengambil ponsel saya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Suara gadis kecil itu menghilang, dan aku menghela napas, gemetar tak terkendali. Wajah nyonya rumah menjadi pucat, dan dia meringkuk di sofa karena terkejut. Rok ketatnya mundur ke pahanya, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa celana dalamnya terbuka. Saya menemukan sepotong pakaian dan dengan cepat menutupinya. Aku duduk di sofa, menggeram beberapa kali, hatiku kacau, gadis kecil itu yakin itu hantu, dan dia menguntitku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku benar-benar ketakutan, badanku gemetar tak terkendali. Aku mencubit pahaku, dan mengingatkan diriku untuk tetap tenang. Saya mulai menceritakan apa yang terjadi hari ini. Ketika saya bangun di pagi hari, ada beberapa sidik jari hitam di pintu, lalu saya berangkat kerja, dan saya bertabrakan dengan seorang lelaki tua dalam perjalanan ke tempat kerja. Ngomong-ngomong, lelaki tua itu. Saya ingat lelaki tua itu sangat aneh pada saat itu. Sedikit tidak dapat dijelaskan, dia tidak mengatakan apa-apa, dia tercemar oleh Yin Qi atau semacamnya. Sekarang kalau dipikir-pikir, lelaki tua itu mungkin telah melihat beberapa trik, tapi kenapa dia tidak memberitahuku? Apakah benar seperti yang dia katakan, aku benar-benar akan mati? Bahkan jika aku mengatakannya, apakah aku akan selesai? Terlepas dari pemiliknya, saya menerima pesan teks pada siang hari, memberitahu saya untuk tidak pulang pada malam hari. Menilai dari situasi saat ini, apakah ini untuk menyelamatkanku? Jadi orang yang mengirim pesan teks itu tahu ada sesuatu yang aneh di kamarku, tapi aku tidak tahu siapa yang mengirimiku pesan. Dan tidak, Bos Nona. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku selalu mengira pemiliknya sudah meninggal, jadi kupikir tidak ada gunanya dia mendekatiku. Tapi aku mengabaikan apa yang dia katakan. Pemiliknya juga mengatakan satu hal, yaitu saya tidak akan diizinkan kembali malam ini. Memikirkannya seperti ini, saya juga terkejut. Mengapa pemiliknya muncul hari ini setelah saya berada di sini selama beberapa hari? Mungkinkah pemiliknya juga menyadari keanehan di kamar saya dan tidak mengizinkan saya kembali? Jika saya tidak banyak bertanya kepada tuannya, saya mungkin akan pergi membuka kamar dengan pemiliknya jika saya benar-benar bodoh. Sedangkan untuk gadis kecil itu, mungkin dia sengaja diperlihatkan kepadaku, tapi apa tujuannya? Mengapa dia berpikir 100% bahwa aku akan menyelamatkannya? Di mana dia sekarang? Terus menyuruhku pergi secepatnya? Kemana dia menyuruhku pergi? Semua ini seperti sebuah misteri, melekat di benak saya, dan saya tidak dapat memahaminya. Tepat ketika saya memikirkannya, kilasan inspirasi muncul di benak saya, dan saya menyadari sebuah pertanyaan penting. Pesan teks mengatakan bahwa itu tidak diketahui malam ini, dan semua hal aneh ini juga dimulai hari ini. Mungkinkah hari ini benar-benar hari yang tidak diketahui? Aku mengulurkan tangan untuk menyentuh sakuku, mencoba mengambil ponselku untuk mengetahui hari apa sekarang, tetapi saku itu kosong. Otakku, aku merasa ponselku hancur, dan semuanya berubah menjadi beberapa bagian. Saya kesakitan untuk beberapa saat,
dan akhirnya saya mendapat petunjuk, dan saya menghancurkan semuanya sekaligus. Saya melihat sekeliling, dan saya tidak tahu apakah pemiliknya memiliki kalender dinding. Saya kebetulan melihat ponsel pemilik rumah di atas meja kopi. Sang induk semang meringkuk di sofa dengan mengigau. Saya meneleponnya, tetapi tidak ada jawaban. Saya tidak terlalu peduli, jadi saya mengambilnya dan melihat kalender. Saya juga menggigil tanpa henti, dan tanpa sengaja mengklik album foto tersebut, dan tiba-tiba saya ingin menyemprotkan mimisan. Album ini penuh dengan foto bugil sang induk semang dengan pose provokatif. Biasanya, ini akan menjadi keuntungan besar, tetapi saya sedang tidak ingin menontonnya sekarang, jadi saya segera berhenti dan mencari beberapa saat sebelum saya menemukan kalender. Ketika saya melihat angka Arab yang ditampilkan di kalender, seluruh tubuh saya menggigil. Hari ini adalah hari ke-14 dari bulan ke-7 lunar. Saya sering berselancar di internet dan suka menonton hal-hal gaib, jadi saya juga tahu bahwa hari ke-14 bulan ke-7 dalam kalender lunar berarti suatu hari nanti, itu akan menjadi festival hantu. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang spesifik tentang ini. Di beberapa tempat, tanggal 14 bulan ke-7 lunar adalah festival hantu, dan di beberapa tempat merupakan tanggal 15 bulan ke-7. Ke atas. Aku mematikan ponselku, dan aku tidak bisa membayangkan, mungkinkah semua ini ada hubungannya dengan festival hantu yang akan datang? Pada saat ini, entah kenapa, ada sesuatu yang terlintas di benakku, dan tiba-tiba, aku merasa seperti akan tercekik. 3 tahun yang lalu, pada hari ke-14 bulan ke-7 kalender lunar, kakek saya meninggal dunia. Dan sayangnya hari ini adalah ulang tahun ketiga kakek saya. Aku duduk di sofa dengan hampa, kepalaku kacau. Aku tidak tahu apakah kematian kakekku kebetulan ada hubungannya dengan hari ini, tapi beberapa kata yang kakekku sebutkan sebelum dia meninggal, aku yakin itu jelas bukan sebuah yang disebut kebetulan. Saya menampar diri saya sendiri dengan keras 2 kali, dan saya merasakan sensasi terbakar di wajah saya, yang membuat saya sangat tenang. Saya mencoba yang terbaik untuk mengingat detail 3 tahun lalu, mungkin itu akan membantu saya. Saya ingat hari itu, tidak lama setelah pagi hari, paman saya datang ke kamar saya dengan tergesa-gesa, memberitahu saya bahwa kakek saya sedang sekarat, dan menyuruh saya pergi dengan cepat. Ketika saya sampai di kamar kakek, saya melihat kakek sedang berbaring di tempat tidur dengan 3 orang berdiri di sampingnya. Saya masih mengingatnya dengan jelas. Salah satunya adalah kakek kedua saya, jadi saya tidak akan menyebutkannya. Meskipun saya tidak tahu 2 lainnya, mereka memiliki karakteristiknya sendiri. Bentuk tubuh mereka sangat berbeda. Yang satu gemuk dan yang satu lagi kurus. Terlihat beberapa tahun lebih muda dari usia kakek kedua. Kakek kedua melambaikan tangannya ketika dia melihat saya masuk, dan membiarkan kedua orang itu dan pamannya keluar. Ketika saya datang ke samping tempat tidur, tubuh saya bergetar ketika saya melihat penampilan kakek. Seluruh wajah kakek bengkak, bibirnya ungu, dan matanya terbalik. Sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana ini terjadi. Saya ingat kakek selalu baik-baik saja. Kakek kedua membisikkan beberapa kata di telinga kakek, mengangguk dari waktu ke waktu, tapi aku tidak mendengar apa yang dikatakan kakek. Setelah beberapa saat, kakek kedua berdiri dan memberitahuku bahwa kakek ingin memberitahuku sesuatu, jadi izinkan aku mendekat. Aku berjongkok dan melihat bibir kakek sudah bergerak. Itu adalah sesuatu yang dia katakan padaku. Aku segera mendekatkan telingaku dan mendengar beberapa kata, seperti Juli, surga, ratusan hantu, Delel. Aku agak tidak jelas baik. Ketika aku ingin bertanya lagi, aku menemukan kakek kehabisan nafas.
Aku memanggil kakek beberapa kata dengan suara rendah, menelan ludah dan mulai menangis. Kakek kedua juga berlutut, berteriak, "Kakak," dan menangis di tepi tempat tidur. Saya tidak tahu berapa lama sampai seseorang menepuk bahu saya. Ketika saya bangun, saya melihat bahwa itu adalah paman, dan menyuruh saya keluar, mengatakan bahwa kakek kedua sedang mencari saya. Baru kemudian saya menyadari bahwa kakek kedua sudah pergi keluar di beberapa titik. Aku melihat ke belakang kakek kedua, dan tidak tahu harus berkata apa, tetapi kakek kedua berkata kepadaku terlebih dahulu, "Julie, tidak diketahui, jika kamu menemui hal-hal aneh di masa depan, beritahu pamanmu sesegera mungkin. Jika tidak maka akan terjadi menjadi bahaya." Setelah kakek kedua mengatakan ini, dia kembali ke kamar. Saya tidak mengerti mengapa kakek kedua mengatakan itu. Saat itu dia mengira kakeknya sudah meninggal, sehingga dia mengatakan Julie tidak diketahui. Sekarang sepertinya kakek kedua tahu bahwa saya akan menghadapi hal-hal ini. Memikirkan hal ini, seluruh tubuhku gemetar. Kakek menyebutkan bulan Juli, 100 hantu, dan langit. Juli, harus pertengahan Juli. 100 Ghosts, mengingatkanku pada Night Walk of 100 Ghosts, mungkin besok, bagaimana dengan siang, entah apa maksudnya. Kakek kedua bahkan memberitahu saya dengan jelas bahwa dia harus menghubungi paman saya sesegera mungkin. Tapi saya menjatuhkan ponsel saya, dan saya tidak ingat informasi kontak paman saya. Tidak mungkin melakukan panggilan. Saya memeriksa waktu dan itu hanya jam 1. Masih ada waktu untuk pulang, jadi aku harus pulang, kalau tidak aku akan mati. Ngomong-ngomong, saat ini, aku benar-benar percaya bahwa ada dewa dan hantu di dunia ini. Bum, bum, bum. Aku hendak bangun dan pergi, ketika tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu, aku tenggelam dalam kenangan itu. Keterkejutan yang tiba-tiba ini mengagetkanku. Aku menarik napas dalam-dalam, berpikir dalam hati bahwa ini tengah hari, dan aku tidak tahu siapa yang akan datang. Tetapi ketika saya melihat nyonya rumah berbaring di sofa dalam keadaan linglung, pakaiannya acak-acakan, pakaian yang tertutup jatuh, dan pantat putihnya terbuka, tidak peduli bagaimana Anda melihat pemandangan ini, sepertinya saya membius dan memperkosa nyonya rumah. Lihat. Aku buru-buru mengambil pakaianku dan menutupinya, berpikir bahwa hatiku tidak punya rasa malu. Tapi bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada orang lain? Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, saya menjadi kejam. Ini sudah saatnya. Mengapa saya peduli dengan ini? Saya mencintai siapapun yang saya cintai, tetapi saya tidak melakukan apapun, jadi tidak ada yang perlu saya takuti. Aku memutuskan untuk membuka pintu. Begitu saya meraih kenop pintu, saya mendengar panggilan dari luar pintu, "Saudaraku, buka pintunya." Saya benar-benar kesal. Bukankah ini suara gadis kecil yang kutabrak? Mengapa suaranya terdengar di luar pintu? Aku mundur ketakutan, gadis kecil itulah yang mengikutiku, dan gadis kecil itu sengaja menunjukkan pesan teks kepadaku. Aku hampir tercekik, setiap kali pintu diketuk, jantungku bergetar, jantungku berdebar kencang. Keluar. Dengan mencicit, pintu terbuka. Sebuah tangan kecil pucat perlahan terulur. Aku berjongkok di tanah, menatap ngeri ke pintu yang perlahan terbuka. Semangat saya hampir diambang kehancuran. Baru sekarang saya tahu apa itu penyiksaan mental. Jauh lebih menyakitkan daripada sakit fisik. Betapa aku berharap aku memiliki pisau di tanganku, dan kemudian menusuk pelipisku dengan gila-gilaan. Seperti di bel tengah malam, Sadako mendekat selangkah demi selangkah. Kedua gadis itu tidak tahan secara mental, dan menembak diri mereka sendiri. Aku juga mengalami seperti apa rasanya, ketakutan yang paling utama. Ketakutan yang lebih buruk daripada kematian. Pintunya terbuka sepenuhnya,
dan seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun muncul, memegang boneka berukuran setengah di pelukannya. Aku memandangi gadis kecil itu, dengan mulut terbuka lebar, tidak bisa berkata apa-apa. Kesadaranku hampir kabur, aku tahu, mungkin aku akan mati. Aku sangat takut setengah mati. Saudaraku, aku tidak akan menyakitimu, kamu percaya padaku. Gadis kecil itu berbicara, merasa sangat bersalah, hampir menangis. Pada saat ini, seolah-olah seseorang telah meninju hatiku dengan keras. Rasa takut itu berangsur-angsur menghilang, dan kesadaran saya kembali sadar. Hatiku bergetar hebat lagi, dan sebenarnya aku merasa sedikit kasihan pada gadis kecil itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi, dan saya tidak tahu apakah gadis kecil itu dengan paksa mengganggu emosi saya, yang membuat rasa takut saya berkurang dan lebih rasional. Saya tidak dapat mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata, tetapi saya tahu bahwa saya benar-benar baru saja melewati gerbang neraka. Setelah menarik napas beberapa kali, tiba-tiba saya berpikir, bukankah akibat terburuknya adalah kematian? Apa yang aku takutkan? Gadis kecil itu bertekad membunuhku. Apa yang bisa kulakukan? Setelah saya mengetahuinya, saya bangun dan merasakan kesejukan di antara kedua kaki saya. Saya melihat ke bawah, dan saya sangat takut hingga saya buang air kecil karena saya tidak merasakannya sekarang. Sebelum aku merasa malu, sebuah tangan dingin menempel di pergelangan tanganku. Melihat gadis kecil itu telah tiba, tanpa sadar aku menelan ludah. Meskipun hatiku sedikit khawatir, aku dengan keras kepala menatap gadis kecil itu. Mata gadis itu tidak seseram yang kubayangkan, tapi sangat jernih. Gadis kecil itu berbalik dan menarikku pergi. Saya hampir jatuh. Aku tidak tahu kalau gadis kecil itu begitu kuat, tapi aku hanya menariknya dengan santai, dan lenganku terasa seperti akan ditarik. Gadis kecil itu tidak peduli sama sekali, jadi dia mengangkatku keluar dari pintu dengan tiba-tiba, lalu melemparku dengan keras. Aku merasa seperti sedang terbang, dan jatuh ke tanah dengan suara plong. Punggungku sakit karena jatuh, dan aku bersumpah, ini terlalu menggertak. Aku baru saja bangun dan hendak mengucapkan beberapa patah kata, ketika kulihat gadis kecil berdiri di depan pintu tersenyum padaku. Melewati gadis kecil itu, di belakangnya gelap gulita, tanah dan dinding seakan diwarnai dengan cat tinta. Saya melihat lebih dekat, merasa ngeri di hati, dan merasa ngeri lagi. Jejak di tanah dan dinding jelas merupakan jejak tangan hitam, menelan separuh koridor. Setelah beberapa saat, sang induk semang dan saya akan membiarkan cetakan tangan hantu ini menelannya. Bukankah itu sidik jari yang saya lihat di pintu saya ketika saya pergi bekerja pagi-pagi sekali? Ini apa yang terjadi? Aku segera mengetahuinya. Gadis kecil itu terus menyuruhku pergi. Dia menyelamatkanku. Ada masalah nyata dengan kamar saya. Wuhu! Tiba-tiba terdengar suara tangis seperti tangisan bayi. Apa yang dikatakan induk semang itu benar. Dia tidak berbohong padaku. Sidik jari hitam itu. Aku tidak bisa membayangkannya. Gadis kecil itu mendesakku untuk segera pergi lagi. Saya kembali sadar dan ingin melarikan diri, tetapi saya pergi. Apa yang harus dilakukan sang induk semang? Setelah ragu-ragu sejenak, saya melihat cetakan tangan hantu tiba-tiba tercetak di boneka gadis kecil itu. Wajah gadis kecil itu tiba-tiba berubah, dia mengerang, tubuhnya bergoyang, dan dia hampir terjatuh. Entah kenapa aku menjadi gugup. Namun kali ini, tangisan bayi semakin keras, seolah penuh dendam, dan menyeramkan untuk didengar. Tapi gadis kecil itu tersenyum, aku melihatnya, dan merasa sangat tertekan. Mungkin aku takut gadis kecil itu juga akan tertelan oleh jejak tangan hantu itu, meski aku tidak tahu kenapa. Saya memberi isyarat kepada gadis kecil itu untuk segera datang,
Mata gadis kecil itu berbinar, dan dia tersenyum polos. Tepat setelah mengambil 2 langkah, 2 cetakan tangan hantu muncul di kaki gadis kecil itu, juga jatuh ke samping. Gadis kecil itu tergeletak di tanah, fitur wajahnya terdistorsi, dan hatiku terasa seperti dipotong oleh pisau. Gadis kecil itu melakukan ini untukku. Apakah dia hantu atau bukan? Dia masih anak-anak. Saya tidak bisa mengendalikannya lagi. Saya mengambil 1 langkah ke depan dan bergegas menuju gadis kecil itu. Beberapa langkah lagi, dalam 1 atau 2 detik, saya tiba, menjemput gadis kecil itu. Ya? Kenapa begitu ringan? Seperti memegang bola udara. Aku tidak tahu dari mana dia mendapat kekuatan untuk mengusirku barusan. Sebelum sempat memikirkannya, aku bergegas kembali ke kamar induk semang. Ada cetakan tangan hantu di dinding. Sang induk semang pasti tidak akan selamat setelah beberapa saat. Ketika saya melihat bahwa nyonya rumah masih tertidur, saya benar-benar ingin menampar pantat putihnya 2 kali. Woho! Tangisan bayi itu semakin keras, seolah menempel di telingaku. Saat ini, tanpa mempertimbangkan perbedaan antara pria dan wanita, dia melangkah maju dan memeluk tubuh sang induk semang, dan meletakkannya di pundaknya. Pada saat kritis ini, tubuhnya tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, dan dia menggendong pemilik rumah di punggungnya dan bergegas ke atas. Untungnya, gadis kecil itu sangat ringan. Kalau tidak, saya tidak dapat menahan beban kami berdua. Ketika saya pertama kali sampai di bawah, saya hampir berhenti dan mengusir nyonya rumah. Seluruh lantai pertama menjadi sangat gelap dan dipenuhi jejak tangan hantu. Ini sidik jari hantu. Saya menarik napas dalam-dalam dan menghibur gadis kecil itu agar tidak takut. Melihat satu-satunya jalan keluar akan ditelan oleh jejak tangan hantu, saya mencoba yang terbaik. Aku meraung dan berlari ke depan, jantungku hampir terbang keluar dari tenggorokanku. Apa sidik jari ini? Tapi melihat rasa sakit di wajah gadis kecil itu, dia tahu itu tidak boleh disentuh. Saya merasa kaki saya mati rasa, dan sudah terlambat. Ketika saya berada 1 meter dari gerbang, saya melompat dengan sekuat tenaga, dan melompat ke arah nyonya rumah. Gadis kecil itu memelukku erat-erat, tidak berani melepaskannya. Aku terus memikirkan Buddha Amitabha di dalam hatiku. Aku hanya memejamkan mata dan pasrah pada takdir. Detik berikutnya, rasa sakit yang menusuk menjalar dari betis hingga ke pikiranku. Saya tersentak dan hampir pingsan. Saya melompat dan mendarat dengan seseorang di bahu saya. Aku benar-benar meragukannya. Apakah aku hancur? Saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya lagi. Saya jatuh ke depan tiba-tiba, dan induk semang terbang keluar. Tetapi saya tidak bisa mengendalikannya lagi. Saya melakukan apa yang saya bisa. Apa yang akan terjadi nanti, saya pasrah pada nasib saya. Aku tersentak lagi, dan tubuhku serasa mau hancur saat terjatuh ke tanah. Aku bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan rasa lembut yang terpancar dari wajahku? Apakah aku kehilangan kesadaran karena terjatuh? Saya membuka mata dan hampir menyemprotkannya. Celana dalam berwarna merah muda mulai terlihat. Saya melihat lebih dekat. Bukankah ini pemiliknya? Saya kebetulan berbaring di antara kedua kakinya, dan postur ini terlalu tidak pantas untuk anak-anak. Jika pemandangan eklektik ini normal, saya tidak akan dapat menahannya lagi. Tetapi hari ini bahkan jika modelnya berdiri telanjang di sini, saya harus menyelamatkan hidup saya. Begitu saya ingin bangun, kaki seputih salju menendang. Sebelum saya sempat bereaksi, mata saya menjadi gelap dan ada bekas kaki di atasnya. Seketika, tanpa sadar aku mengacungkan jempol di hatiku, menendang kaki ini. Dengan skor penuh, tendangan 5 ini sebanding dengan tendangan besar timnas, dan terlalu kuat.
Aku berbalik dan hampir pingsan. Samar-samar aku mendengar seorang bajingan, pemilik rumah itulah yang tiba-tiba terbangun. Saat ini, dia mengusap tubuhnya dan menatapku dengan marah. Saya juga menjadi marah, dan ketika saya bangun menahan rasa sakit yang parah, saya menampar wajah pemilik rumah. "Apakah kamu gila?" Aku berteriak keras, yang mengagetkan sang induk semang. Dia menutupi wajahnya dan tidak berani berbicara, dan dia hampir menangis. Aku malas menjelaskannya, tapi aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Saya curiga banget pemiliknya juga bodoh, lupa semuanya setelah tidur. Tangisan bayi itu semakin pelan, namun masih terdengar samar-samar. Aku meraih lengan sang induk semang dan menggendong gadis kecil itu dengan tangan yang lain, lalu lari, terengah-engah kesakitan setiap kali aku melangkah. Sang induk semang pasti membuatku takut. Dia menutupi wajahnya dan tidak berbicara, dan membiarkanku melarikan diri. Setelah beberapa detik, wajahnya berubah, seolah dia teringat sesuatu. Dia melirik ke balik pintu, dan kali ini sudah terlambat. "Kamu tidak perlu menyeretku, lari saja sendiri seperti orang gila." Ketika dia berlari dan mengayunkan tangannya, dia hampir menjatuhkanku. Aku mengutuk diam-diam, menahan rasa sakit yang parah dan mengikuti di belakang nyonya rumah. Saya bergegas maju dan meraih lengan nyonya rumah, memberi isyarat bahwa tidak apa-apa, dan berhenti dengan cepat. Jika tidak, akan ada begitu banyak orang di jalan, mereka akan mengira saya telah melakukan sesuatu padanya. Aku menurunkan gadis kecil itu, dan duduk di jalan sambil terengah-engah tanpa mempedulikan bayanganku. Saya tidak bisa berdiri lagi setelah duduk. Rasa sakit yang parah di telapak kaki dan betis membuatku tak tertahankan. Ketika saya menarik celana saya melihat betis saya merah dan bengkak. Gadis kecil itu berjongkok ke samping dan memperhatikan dan berkata, "Saudaraku, ini salahku." Aku hampir menangis ketika mengatakan itu. Aku segera tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, adik perempuanku tidak menangis." Sang induk semang juga kelelahan, tapi setidaknya dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia menatap saya dengan heran dan bertanya kepada saya, "Siapa yang Anda ajak bicara?" Baru terpikir olehku bahwa gadis kecil itu tidak terlihat oleh orang lain. Saya menggelengkan kepala dan mengatakan itu bukan apa-apa. Kalau tidak saya mengatakan kepadanya bahwa ada hantu di sebelahnya, bukankah itu akan membuatnya takut sampai mati? Sang induk semang hanya ingat satu paragraf pendek. Setelah dia kehilangan akal sehatnya, dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, sang induk semang tidak bodoh dan tahu bahwa saya menyelamatkannya. Sang induk semang berjongkok di hadapanku sambil meminta maaf, menatap kakiku, dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Saya menatap nyonya rumah dengan marah, dan berkata bahwa itu bukan untuk menyelamatkan Anda. Sang induk semang semakin malu setelah mendengar ini, dan saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak menyalahkan sang induk semang lagi. Melihat 5 sidik jari merah di wajahnya yang cantik, saya merasa sedikit menyesal. Itu terlalu kejam, tetapi ketika saya memikirkan tendangan itu, saya merasakan suasana di hati saya, jadi saya pikir itu seimbang. Saya berkata, "Kembalilah ke perusahaan bersama saya dulu. Kamu tidak bisa kembali ke sana sekarang." Saya terutama khawatir bahwa jejak tangan hantu itu masih menyebar. Tetapi tidak ada gunanya khawatir. Sang induk semang berhenti sejenak, lalu meminta maaf, dan menjelaskan bahwa dia membuka matanya dan melihat saya tergeletak di antara kedua kakinya, dan mengira dia sedang menganiayanya. Saya juga mengerti, menggelengkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Setelah beristirahat selama beberapa menit, saya hendak bangun dan pergi. Gadis kecil itu meraih saya dan berkata dia tidak bisa berjalan. Saya melihat jejak tangan hantu di kakinya,
Mungkin karena itulah gadis kecil itu tidak bisa berjalan. Mau tak mau aku menggendong gadis kecil itu, dan tidak nyaman untuk menanyakan apapun sekarang, jadi aku harus menyerah. Setidaknya tidak apa-apa sekarang. Sepanjang perjalanan, sang induk semang mendukung saya dan naik bus lagi. Banyak orang memandang kami berdua dengan heran. Saya tahu wajah saya pasti tidak terlihat bagus sekarang. Saya ditendang dengan sangat kuat, dan saya puas tanpa berubah bentuk. Sedangkan sang induk semang, separuh wajahnya bengkak. Sekilas dia mengira kami pasangan muda yang sedang bertengkar. Saya tidak mengatakan apa-apa, dan segera menemukan 2 kursi untuk duduk. Sang induk semang duduk terpuruk di jok, paha putihnya terlihat, menyebabkan banyak orang di dalam mobil menoleh ke samping. Saya malas dan memeluknya. Saya mengambil gadis kecil itu dan meletakkannya di pangkuan saya. Saya hanya merasa badan saya dingin, tetapi saya tidak merasakan beban apapun. Gadis kecil itu menatapku dengan mata besar, mengulurkan sepasang tangan kecil untuk memelukku, dan berkata, "Saudaraku, kamu baik sekali, tidak ada yang memperlakukanku dengan baik." Apa yang terjadi sebelumnya, gadis kecil itu belum bereinkarnasi, dan dia tidak memiliki keluhan, ini aneh. Tapi saya tidak mengerti ini, jadi saya terlalu malas untuk memikirkannya. Kubiarkan gadis kecil itu memelukku, jika bukan karena gadis kecil itu, mungkin aku sudah mati. Saya melihat cetakan tangan hantu di kaki gadis kecil itu, dan bertanya kepada gadis kecil itu apakah masih sakit. Gadis kecil itu tersenyum dan berkata bahwa menggendong kakaknya tidak akan sakit lagi. Saya merasa masam setelah mendengar ini, dan selalu merasa kasihan pada gadis kecil itu. Gadis kecil itu mengatakan kepada saya untuk tidak pergi dulu, dan kemudian menyuruh saya pergi dengan cepat. Saya pikir gadis kecil itu menguntit saya, dan saya sangat takut sampai saya ngompol. Saya tidak berani berbicara terlalu banyak dengan gadis berikutnya, lagi pula, orang lain tidak dapat melihatnya, jika tidak, orang lain akan menganggap saya bodoh. Setelah sekitar 20 menit, saya mendorong sang induk semang, dan keluar dari mobil bersama sang induk semang di bawah tatapan aneh orang lain. Saya menghela nafas lega, rasa sakit di kaki saya banyak berkurang, seharusnya tidak ada patah tulang, tetapi pergelangan kaki saya mungkin terkilir, dan dengan bantuan nyonya rumah, saya tertatih-tatih menuju perusahaan. "Kakak, aku takut." Gadis kecil itu menarikku, melihat ke suatu tempat dengan ngeri. Aku kaget, mengira jejak tangan hantu itu juga mengejarku. Mengikuti arah yang ditunjuk gadis kecil itu, aku melihat seorang wanita jangkung berbaju merah memperhatikanku tidak jauh dari situ. Saya hampir melompat, bukankah ini bos wanita? Mengapa itu muncul di sini? Setelah semua ini, saya merasa 99% pemiliknya juga hantu. Mungkinkah pemiliknya menguntitku seperti gadis kecil? Melihat ada yang tidak beres dengan saya, nyonya rumah menatap saya dan berkata, "Ada apa?" Aku menggelengkan kepalaku dan tidak berkata apa-apa, "Ayo pergi." Saya tidak ingin terlibat dalam hal lain. Setelah berjalan beberapa menit, saya melihat perusahaan itu, dan melihat Liran keluar dari pintu perusahaan, mungkin menuangkan air. Aku berteriak terburu-buru, Liran melihat sekeliling dengan curiga, akhirnya melihatku, dan berlari dengan tergesa-gesa. Melihatku seperti ini, Liran menjadi lebih khawatir, dan terus bertanya padaku ada apa, kemana kamu pergi? Telepon tidak berfungsi, dan lingkaran matanya merah saat dia berbicara. Saya baru bersama Liran selama beberapa hari, dan dia benar-benar memperlakukan saya sebagai teman jika dia bisa menjelaskan seperti ini. Saya menggelengkan kepala dan berkata tidak apa-apa, dan bertanya apakah bos ada di sana? Liran mengangguk dan berkata, "Ya, kami semua mengkhawatirkanmu." Saya sedikit lega,
merasa hangat di hati, dan berjalan cepat menuju perusahaan. Liran menatapku dan nyonya rumah dengan curiga, tapi tidak ada yang salah. Apa yang harus ditanyakan lagi? Begitu aku naik ke lantai 2, semua orang menatapku serempak. Meskipun saya berkulit tebal dan sedikit malu, bos jelas terkejut dan berkata, "Ada apa?" Aku sempat kehilangan kata-kata. Masalah ini tidak menarik. Aku memutuskan untuk pulang. Mungkin kakek kedua tahu apa yang harus kulakukan. Aku di sini untuk meminta bos pergi sekarang. Saya menjelaskan tujuan saya, dan bos tertegun selama beberapa detik. Melihat bahwa saya sangat yakin, dia mengangguk dan setuju. Tapi sang induk semang tidak berkata apa-apa dan tidak tinggal. Dia bersikeras mengikutiku. Bos dan yang lainnya menatapku dengan aneh. Aku tahu apa maksudnya, terutama penampilan sang induk semang yang acak-acakan. Tidak normal bagi orang lain untuk memikirkannya. Ke atas. Tapi sekarang bukan waktunya menjelaskan. Saya menyeret bos ke sudut, memandangi gadis kecil di pelukan saya, dan bertanya kepada bos apakah dia tahu apa yang terjadi 12 tahun lalu. Saya menggambarkannya berulang kali, mengatakan itu adalah gadis kecil yang memegang boneka itu. Bosnya tiba-tiba terkejut, ekspresinya sangat buruk, dan dia berkata, "Bagaimana Anda tahu?" Bos sepertinya mengetahui reaksi ini, tetapi saya tidak berani mengatakan bahwa gadis kecil itu ada di tangan saya. Saya berbohong dan membiarkan bos memberitahu saya dengan cepat. Bos melihatnya sebelum memberitahu saya. 12 tahun lalu, seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun meninggal tidak jauh dari perusahaan. Dia sedang memegang boneka di tangannya ketika dia meninggal. Ini juga didengar oleh bos. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, dia tidak tahu. Saya menjawab dan hendak pergi. Sang induk semang menarik pakaian saya dan berbisik kepada saya, "Bisakah Anda membantu saya menemukan sepasang sepatu?" Saya melihat induk semang bertelanjang kaki sepanjang jalan. Mungkin saya tidak menyadari bahwa sepatu itu jatuh ketika saya menggendongnya. Tetapi untung juga dia bertelanjang kaki. Jika tidak, tendangan itu akan menendang saya sampai mati. Yang lain secara alami mendengar apa yang dikatakan pemilik rumah, dan Liran berkata, "Saya punya sepasang, dan saya tidak tahu apakah itu cocok." Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan sebuah kotak. Saya melihat ini bukan baru dibeli pagi ini. Saya segera mengatakan bahwa uang itu adalah milik saya, dan akan dipotong dari gaji saya saat itu. Liran tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, saya sangat tersentuh. Saya baru saja datang ke sini belum lama ini, orang-orang ini sangat baik kepada saya. Saya merasa sedikit menyesal." Nyonya rumah mengucapkan terima kasih, dan setelah beberapa saat, dia masih bugar setelah memakainya. Saya mengucapkan terima kasih lagi, dan ketika saya hendak pergi, bos menghentikan saya lagi dan memperingatkan saya untuk berhati-hati, mengatakan bahwa seseorang telah melihat itu. Gadis selama bertahun-tahun, seorang ahli melakukan beberapa perhitungan dan mengatakan bahwa dia sedang mencari pengganti hantu yang sudah mati. Ketika bos mengatakan ini, saya sedikit khawatir. Saya melihat gadis kecil di lengan saya, tetapi tidak terlihat seperti itu. Saya setuju, dan bosnya juga baik, tetapi saya tidak bisa memberitahu mereka apa yang baru saja terjadi. Itu hanya akan menyakiti mereka. Begitu aku turun dan keluar dari gerbang perusahaan, gadis kecil itu tiba-tiba menarikku, memelukku erat, dan berkata, "Saudaraku, aku takut." Saya menyentuh kepala gadis kecil itu dan bertanya, "Ada apa?" Gadis kecil itu menunjuk ke belakangku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya pikir ada sesuatu yang salah, dan ketika saya berbalik, saya terkejut, dan pemiliknya muncul lagi. Saya menelan ludah, menatap pemilik di depan saya, dan merasa sedikit gugup.
Gadis kecil itu memelukku erat, tubuhnya gemetar. Sekarang aku gugup, jika gadis kecil itu ketakutan seperti ini, pemiliknya pasti bukan manusia, mungkin dia adalah karakter yang kejam. Nyonya rumah tidak memperhatikan apa-apa, dia hanya menatap wajahnya tanpa henti. Saya marah dan tidak bisa berkata-kata. Jam berapa ini? Dan saya masih memiliki pikiran untuk membandingkan siapa yang lebih cantik dengan dia. Dia menatapku dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Apakah kamu tahu kecantikan ini?" Aku menggelengkan kepalaku dan mengedipkan mata padanya dengan putus asa. Saya baru saja lari dari rumah hantu, jadi saya tidak tahu apakah dia bisa mengerti maksud saya. Sang induk semang tertegun sejenak, dan dia langsung mengerti. Dia bersembunyi di belakangku dan mendorongku maju beberapa langkah. Jika saya berusaha lebih keras, saya harus menyentuh induk semang. Saya sangat takut sehingga saya melompat-lompat, berpikir kalau tidak saya akan berlutut dan memohon belas kasihan. Pemiliknya mengabaikanku, malah dia menatap dadaku tanpa henti, dan wajahnya menjadi dingin. Saya memandangi gadis kecil di pelukan saya, dan berpikir, bisakah pemiliknya juga melihat gadis kecil itu? Apakah kamu pikir kamu bahkan tidak bisa membuat hantu? Pemiliknya berkata, cuacanya lebih dingin daripada siang hari, dan saya tidak tahu apakah itu lahir. Mendengar ini, gadis kecil itu menggelengkan kepalanya ketakutan, berjuang untuk turun. Sebelum saya bisa bereaksi, gadis kecil itu jatuh ke tanah. Aku membungkuk untuk memeluk gadis kecil itu. "Saudaraku, jangan khawatirkan aku." Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya ketakutan dan menolak membiarkanku menyentuhnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi itu pasti ada hubungannya dengan bos wanita di depanku. Saya menahan diri dan bertanya siapa Anda, tetapi pemilik bahkan tidak melihat saya, dan berkata dengan dingin, "Orang yang menyelamatkan Anda." Bagaimana saya bisa mempercayai ini? Seseorang yang telah meninggal selama sebulan, mengatakan bahwa dia datang untuk menyelamatkan saya. Apakah menurut Anda saya bodoh? Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya membungkuk untuk memeluk gadis kecil itu lagi. Wajah pemilik adalah satu sisi, seolah-olah dia tidak ingin saya menyentuh gadis kecil itu. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong saya. Saya kehilangan pusat gravitasi dan jatuh terlentang. Pemiliknya mungkin tidak mengira aku begitu rapuh. Dia menatapku terkejut, dan kemudian berkata dengan dingin kepada gadis kecil itu, "Aku akan memberimu waktu sebentar untuk keluar dari sini, atau kamu akan berada di risiko Anda sendiri." Gadis kecil itu mengangguk, tidak berani melawan. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan bangkit di tanah. Saya tidak tahan, bangkit dan hampir berteriak kepada pemiliknya, "Anda memiliki kemampuan untuk datang kepada saya. Saya tahu tentang Anda. Saya tidak akan takut pada Anda." Saya khawatir, pemiliknya mungkin bukan manusia. Saya merasa seperti akan mati, dan saya tidak peduli apakah gadis kecil itu akan melepaskannya atau tidak. Jadi saya memeluk gadis kecil itu dan menghibur gadis kecil itu sehingga dia tidak akan takut. Pemiliknya jelas terkejut, dan nadanya sedikit melunak, mengatakan bahwa saya melakukannya demi kebaikan Anda sendiri. Aku hanya mengabaikannya dengan malas, berbalik dan menyeret kakak perempuan tertua sang induk semang pergi. Meskipun gadis kecil itu adalah hantu, aku akan memakan bebannya dan mengakuinya dengan tekad. Selain itu, saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi dengan pemiliknya, jadi bagaimana saya bisa mempercayainya? Gadis kecil itu tidak berbicara, tapi memelukku erat dengan tangan kecilnya, masih sangat ketakutan. Saya tidak tahu apakah pemilik mengikuti saya. Bagaimanapun, saya tidak berani melihat ke belakang. Pada saat ini, nyonya rumah dengan hati-hati menarik saya dan berbisik, "Apakah ada sesuatu yang tidak dapat saya lihat?" Meskipun sang induk semang tidak bisa melihat, dia tidak bodoh.
Dia melihatku bertingkah aneh sepanjang jalan, berbicara sendirian dari waktu ke waktu. Baru saja aku bertengkar dengan pemilik rumah mengenai gadis kecil itu, jadi dia pasti sudah menebak sesuatu. Aku meliriknya, mengabaikannya, dan berjalan dengan pincang. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan masalah gadis kecil itu dan memberitahunya lagi. Jika tidak, itu hanya akan membuatnya semakin ketakutan. Sang induk semang tidak bertanya lagi dan melangkah maju untuk membantunya. Lihatlah aku dan tanyakan apakah aku merasa lebih baik? Saya mengangguk dan berkata tidak apa-apa. Setelah beberapa saat, saya sampai di halte bus, dan nyonya rumah berkata, "Mau kemana?" Saya menyuruhnya untuk naik bus ke stasiun kereta. Dia berkata "Oh", menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara, terlihat sangat kecewa. Saya juga bisa memahami suasana hati sang induk semang. Siapa yang bisa merasa lebih baik setelah menyebarkan kekacauan seperti itu? Tapi saya juga heran, bukankah ini pernah terjadi sebelumnya? Saya pikir seharusnya tidak ada. Jika tidak, nyonya rumah tidak akan menyewakan rumah itu kepada saya. Meskipun nyonya rumah berbohong kepada saya tidak merasa buruk tentang dia. Setelah sekitar 5 atau 6 menit, sebuah bus datang perlahan dan berhenti di depan saya. Saya masuk dan melihat tidak ada penumpang di dalam. Saat itu sudah lewat jam 2 siang, meski saat itu bukan jam sibuk untuk pulang kerja. Tapi seharusnya ada lebih banyak atau lebih sedikit orang yang agak aneh. Sopirnya kelihatannya berusia 40-an, tapi dia merasakan sesuatu yang aneh, dan tanpa menatapku, dia berkata dengan dingin, "Dilarang merokok, jangan bermain api." Saya juga tahu bahwa bus ini bisa dianggap sebagai tempat umum, dan merokok tidak diperbolehkan. Bagaimanapun, saya tidak merokok, dan saya tidak terlalu peduli. Setelah saya memilih 2 yuan, saya tertatih-tatih mencari tempat duduk dan duduk. Sang induk semang dia juga duduk di sebelahku, terlihat sangat lelah. Mobil dihidupkan dengan lambat, stabil tetapi agak lambat. Tidak lama setelah permulaan, sang induk semang menggigil dan menggosok lengannya dan berkata bahwa dia sedikit kedinginan. Saya tidak menganggapnya terlalu serius. Saya pikir Anda hanya mengenakan satu jika Anda tidak menghitung pakaian dalam, itu masih rok pinggul, tidak heran itu tidak dingin. Saya memejamkan mata dan ingin istirahat sejenak. Aku benar-benar lelah. Sang induk semang menjawab, dan saya tertidur dalam keadaan mengantuk. Setelah waktu yang tidak diketahui, saya merasakan seseorang mengguncang saya dengan sangat keras. Itu adalah nyonya rumah yang menelepon saya. Saya pikir saya sudah sampai di stasiun kereta, jadi saya bangun dan turun dari kereta. Sang induk semang menarikku dan menunjuk keluar dengan ekspresi ngeri. Ketika saya melihatnya, saya tiba-tiba terbangun. Di mana ini? Saya melihat rumput liar yang tumbuh di depan gundukan tanah di luar jendela mobil. Dan kadang-kadang ada beberapa batu nisan yang bengkok, dan saya langsung bingung. Mengapa saya tidur, dan mengapa mobil melaju ke kuburan massal? Saat berikutnya, aku merasa menggigil di sekujur tubuhku, menyadari bahwa kali ini aku menabrak benda itu lagi. Pemilik rumah mendorong saya ke bawah dan berkata dengan suara menangis, "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Kepalaku berantakan, bagaimana aku tahu apa yang harus dilakukan? Saya benar-benar tidak tahu mengapa ini terjadi. Saya menghadapi hal seperti ini berulang kali, dan saya merasa kesal. Pada saat ini, gadis kecil itu menarik saya dan berkata kepada saya, "Kakak, saya pernah ke sini sebelumnya." Ketika saya mendengar ini, saya merasa tidak enak. Gadis kecil itu datang ke sini sebelumnya. Bukankah ini berarti orang mati datang ke sini? Tidak, jika ini terus berlanjut, aku mungkin akan mati di sini juga.
Aku bangun dan langsung menuju supir. Tidak peduli apakah dia manusia atau hantu, mobilnya harus berhenti. Tetapi ketika saya sampai di sana, saya tercengang. Tidak ada pengemudi di kursi ini. Hanya ada seorang lelaki kecil yang terbuat dari kertas duduk di sana, tangan dan kakinya sedikit gemetar, dan posturnya seperti sedang mengemudi. Lalu patung kertas itu bergerak. Tiba-tiba, pria kertas itu sepertinya tahu apa yang saya pikirkan, memiringkan kepalanya untuk melihat saya, dan kemudian tersenyum kepada saya. Saya hanya merasa menyeramkan, terlalu aneh, dan tiba-tiba saya berpikir bahwa setelah seseorang meninggal di pedesaan, kerabat akan membakar almarhum dengan kertas anak-anak, mobil, dan bahkan wanita. Ini mungkin karena saya naik bus yang terbuat dari kertas, tetapi saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampai di benda mati ini. Ketika saya naik bus, jelas dikemudikan oleh seorang paman. Saya bergegas kembali ke tempat duduk saya, melihat ke induk semang dan berkata, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika saya tertidur?" Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, mengatakan dia tidak tahu. Aku menyipitkan mataku sebentar, dan bangun seperti ini, lalu memanggilku dengan cepat. Saya sedikit cemas, dan bertanya kepada gadis kecil itu apakah dia tahu apa yang sedang terjadi. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan berbisik bahwa Sia Oling juga tidak tahu. Aku menghela nafas panjang, gadis kecil itu putus asa, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, jika tidak berhasil, lompat saja dari mobil. Pokoknya mobil ini melaju sangat lambat, jika kamu melompat ke bawah, kamu akan mendapat goresan paling-paling, jika kamu terus mengemudi seperti ini, entah apa yang akan terjadi di suatu tempat. Mungkin itu dunia bawah, mungkin dia mati seperti ini dalam keadaan linglung. Segera setelah saya menceritakan apa yang saya pikirkan kepada sang induk semang, gadis kecil itu menyeret saya dan menyuruh saya untuk tidak melompat, karena saya akan mati jika melompat. Kemudian dia menunjukkan jendela mobil kepadaku, dan ketika aku melihat, tidak ada apa-apa. Dan aku tidak tahu apa yang diminta gadis kecil itu untuk kulihat. Gadis kecil itu mengedipkan matanya dan berkata, "Ada banyak orang di luar." Saya bangun sedikit dan melihat keluar dengan hati-hati, tetapi saya masih tidak dapat melihat apapun kecuali kuburan yang tak terhitung jumlahnya. Saya berpikir, gadis kecil ini telah meninggal selama lebih dari 10 tahun, tetapi dia baru berusia 7 atau 8 tahun. Dia masih anak-anak ketika dia membicarakannya. Cara untuk parkir. Saya melihat sekeliling bagian dalam mobil, dan cukup bersih, tetapi semakin saya melihat warnanya, semakin terlihat seperti terbuat dari kertas, dan semakin terlihat seperti ini, saya semakin merasa tidak nyaman. Ketika saya melihat ke atas dan melihat 4 karakter yang menarik perhatian di atap mobil, saya merinding di sekujur tubuh saya. Bahkan anak SD pun bisa membaca ke-4 karakter ini. Jangan masuk orang asing artinya yang masih hidup tidak bisa masuk ya, apakah untuk menarik orang mati? Saya merasa merinding dan tidak bisa duduk diam lagi. Saya tidak tahu bagaimana induk semang saya dan saya akan mati jika ini terus berlanjut. Seperti kata pepatah, anjing melompati tembok saat sedang terburu-buru, apalagi manusia? Aku tidak peduli. Aku berjalan cepat ke kursi pengemudi, menunjuk ke patung kertas dan berteriak, "Kamu bajingan, berhenti untukku." Tukang kertas itu sepertinya mengerti apa yang saya katakan, dan menggelengkan kepalanya ke arah saya, yang berarti dilarang parkir. Tiba-tiba saya menjadi marah, dan saya tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu. Aku maju untuk mengambil patung kertas itu, berteriak, "Bajingan, aku akan mencabik-cabikmu." Sang induk semang juga tidak menyangka saya akan seperti ini. Dia melangkah maju dan meraih saya untuk mencegah saya mengambil risiko. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika aku merobek patung kertas itu?
Perhentian sang induk semang semakin membangkitkan sifat binatang di hatiku. Dasar bajingan, aku tidak takut. Paling buruk kita akan mati bersama. Aku berteriak dan mengumpat seperti orang gila. Meskipun saya biasanya memiliki temperamen yang baik dan banyak bicara, saya bisa melakukan apa saja saat saya sedang terburu-buru. Saya juga tahu jika saya mati seperti ini, kualitas apa yang saya bicarakan. Bicara dengan hantu? Ketika saya memarahi, tukang kertas itu menjadi lebih sombong, menggelengkan kepalanya, itu jelas mengejek saya. Saya tiba-tiba marah, tetapi nyonya rumah memeluk saya di belakang saya dan menarik saya dengan keras. Saya tidak bisa menghubungi tukang kertas sombong untuk sementara waktu. Meskipun induk semang adalah seorang wanita, dia benar-benar kuat. Saya mengguncangnya beberapa kali, menyingkirkan dia. Melihat bahwa tidak mungkin aku bisa melakukannya, amarahku melonjak, dan aku mengangkat kakiku dan menendangnya. Tukang kertas tidak menendangnya, tetapi menendang setirnya hingga lepas. Bahkan aku tidak percaya. Kekuatannya akan sangat besar. Saya mengarahkan mata saya dan melihat bahwa setirnya memiliki tekstur yang biasa, jelas terbuat dari kertas. Tiba-tiba dingin sekali, saya tenang, saya selesai berpikir, bagaimana bus bisa melaju tanpa setir, tetapi di detik berikutnya, saya tahu saya terlalu banyak berpikir, bus masih melaju dengan mantap. Aku tidak peduli lagi dengan sosok kertas itu. Melihat semakin banyak kuburan di luar jendela mobil, aku merasakan firasat buruk di hatiku. Melihat saya sudah tenang, sang induk semang melepaskan saya, terengah-engah, dan juga sangat lelah. Saya menyuruhnya untuk turun dari mobil, itulah satu-satunya cara untuk pergi. Nyonya rumah mendengarkan dan ragu-ragu, tetapi saya tidak mendesaknya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika saya melompat turun, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika saya terus mengemudi, terserah dia untuk memutuskan. Sebelum sang induk semang dapat berbicara, gadis kecil dalam pelukannya menarikku lagi, mengatakan bahwa aku akan mati jika melompat. Aku melirik gadis kecil itu, dia sepertinya tidak berbohong, tetapi ketika aku bertanya kenapa, dia tidak tahu, dan berkata bahwa ada banyak orang yang menunggu di luar jendela mobil. Aku agak ragu untuk beberapa saat, gadis kecil itu menyelamatkanku dari awal, tidak mungkin berbohong padaku. Saya tidak punya pilihan selain bertanya kepada gadis kecil itu kemana mobil itu pergi dan apa yang akan terjadi jika terus melaju. Gadis kecil itu terdiam beberapa saat, mengatakan bahwa Xia Oling tidak tahu harus kemana. Tetapi jika ini terus berlanjut, kakakku akan menjadi seperti Xia Oling. Begitu saya mendengarnya, saya tertegun. Seperti dia, bukankah sudah mati? Lagi pula ini adalah kematian, ini hanya masalah mati cepat atau lambat. Ini tidak diragukan lagi menyatakan bahwa saya adalah orang mati. Saya melihat lagi 4 kata di atap bus, tidak ada yang diizinkan masuk. Mungkin saya sudah mati sejak saya naik bus. Memikirkan hal ini, saya berkecil hati. Aku tidak tahu apakah aku masih hidup atau sudah mati. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak tahu harus berbuat apa. Nyonya rumah menatapku dan berkata, "Masih menari?" Saya menatapnya dan mengatakan kepadanya tidak perlu. Tetapi saya tidak mengatakan yang sebenarnya karena takut dia tidak akan bisa menerimanya. Melihat saya seperti ini, sang induk semang duduk di sebelah saya dan terdiam beberapa saat, menanyakan apakah dia akan mati. Sang induk semang juga seorang pemungut sewa, dan telah bertemu banyak orang. Saya bisa menebak sedikit tentang saya, anak laki-laki yang masih muda. Saya tidak ingin terlibat dalam masalah ini, jadi saya memaksakan senyum dan bertanya apakah wajahnya masih sakit. Dia menggelengkan kepalanya, tidak bisa berbicara.
Dia juga tidak bertanya padaku, mungkin dia sudah mengetahuinya. Dan sebentar lagi kita semua akan mati. Setelah beberapa saat, sang induk semang menatap saya dan berkata, "Apakah kamu takut?" Saya mengangguk dan berkata bahwa saya akan mati. "Apakah saya tidak takut?" Dia tersenyum, mengulurkan tangannya dan memelukku. Aku tidak berkata apa-apa, dan membiarkan dia memelukku. Aku tahu ini adalah penghiburan terakhir bagi dua orang yang sekarat. Nyonya rumah mulai berbicara tentang pengalamannya dalam beberapa tahun terakhir, lelah dan bahagia, tetapi dia tidak menyangka akan mati seperti ini. Aku menghela nafas. Aku tidak tahu apakah dia yang menyakitiku atau aku yang menyakitinya. Kupikir itu saja, sangat berharga memiliki wanita cantik di sisiku ketika aku mati. Saya memalingkan muka, tetapi sangat tenang. Saat ini, sang induk semang melepaskan saya, menatap saya dengan tatapan kosong, dan berbisik, "Apakah kamu pernah menyentuh seorang wanita?" Aku tersipu dan mengangguk. Aku masih tidak bisa melepaskan hal semacam ini. Meski ini bukan pertama kalinya, saya tetap sangat berhati-hati. Sang induk semang tersenyum, dan bertanya padaku dengan lembut dengan bibirnya di dekat telingaku, "Apakah kamu ingin mencobanya dengan adikmu?" Begitu saya mengatakan itu, saya memposting keseluruhan orangnya. Payudara saya yang lembut bergesekan dengan lengan saya. Saya berusia 20-an, dan saya hanya merasakan hormon pria melonjak. Jika tidak ada respons, itu akan sangat memalukan. Sejujurnya, nyonya rumah tidak terlalu cantik, tapi dia juga tidak buruk. Jangan lihat 26/7, dia memperlihatkan postur wanita kecil di mana-mana, terutama bibirnya yang sangat seksi. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya merasa sedikit gugup ketika melihat nyonya rumah. Sialan, hatiku terasa gatal, tapi melihat gadis kecil itu berkedip ke arahku dan menatap pemilik rumah dengan ekspresi penasaran di wajahnya, aku tidak bisa menahannya. Itu lebih buruk dari kematian. "Kamu beberapa tahun lebih muda dari saudara perempuanku, dan kamu memiliki hati yang baik. Kamu tidak meninggalkan saudara perempuanmu sendirian. Jika kamu tidak menyukainya, saudara perempuanmu akan menjadi milikmu, dan kamu akan memiliki pendamping setelah kematian." Sang induk semang mencondongkan tubuh ke dekat tubuhnya, dan langsung duduk di atas kakiku. Untung juga dia tidak bisa menyentuh gadis kecil itu, kalau tidak akan sangat memalukan. Aku terengah-engah, dan menatap sang induk semang dengan mata lurus. Rok yang terbungkus pinggul perlahan diangkat dari bawah ke atas. Sekilas aku bisa melihat tubuh panasnya. Setelah beberapa saat, saya mengulurkan tangan dan memeluk nyonya rumah, dan saya melepaskannya, mengatakan kepadanya, "Saya tidak menyukainya. Sangat berharga memiliki menantu perempuan yang cantik setelah kematian. Saya benar-benar tidak memiliki hubungan dengan nyonya rumah. Saya baru berada di sini selama seminggu, dan saya belum berbicara sepatah kata pun. Jika bukan karena apa yang terjadi hari ini, mungkin aku tidak akan berinteraksi dengannya di masa depan. Aku akan mati. Hanya dengan begitu saya tahu betapa menyenangkannya hidup." Gadis kecil itu tiba-tiba menarikku. Kupikir gadis kecil itu dengan sengaja mengganggu urusan baikku, tapi aku tidak menjawab. Tapi gadis kecil itu menarikku lagi, menunjuk ke depan dan berkata, "Saudaraku, ada orang di sana." Aku langsung kaget, sibuk mengikuti arah yang ditunjuk gadis kecil itu. Kulihat ada seseorang yang berdiri tak jauh di depan. Ini terlalu aneh, hutan belantara penuh dengan kuburan, dan lelaki itu berdiri di atas kuburan. Semakin dekat, lelaki itu melambai ke bus dan memberi isyarat agar bus berhenti. Saya juga merasakan kecepatan bus benar-benar melambat. Saya sedikit bingung, tetapi saya langsung merasa ada yang tidak beres. Ada banyak kuburan di luar. Apakah masih ada orang yang bisa tampil di sini?
Aku buru-buru membiarkan sang induk semang turun dari pangkuanku, menyuruhnya mengenakan pakaian, lalu menatap lelaki itu. Sejujurnya, saya mulai merasa gugup lagi. Baik atau buruk, ini akan menjadi tegang. Bus semakin lambat, dan akhirnya berhenti. Pintunya hanya menghadap laki-laki tersebut, dan pintunya terbuka. Namun yang aneh adalah laki-laki tersebut berdiri diam, tidak masuk dalam waktu yang lama, dan tidak berbicara, sedangkan bus berhenti seperti itu dan tidak mulai. Saya melihat orang itu, dan saya tidak mengerti mengapa dia melambai jika dia tidak masuk ke dalam mobil. Gadis kecil itu tersentak dalam pelukanku, dan dengan lembut menarikku ke arahku, seolah dia sangat ketakutan. Saya membisikkan apa yang salah, dan gadis kecil itu memberitahu saya bahwa ada banyak orang yang datang keluar, tetapi kakak laki-laki itu menghalanginya. Aku setengah bangun dan melihat keluar, tapi tidak ada apa-apa. Yang agak aneh, ini bukan pertama kalinya gadis kecil itu berkata, "Mereka, apakah memang ada sesuatu di luar yang tidak bisa kulihat?" Aku melihat ke kuburan yang tak terhitung jumlahnya di luar, dan berpikir dalam hati bahwa mereka yang disebutkan gadis kecil itu adalah hantu kesepian di sini. Mungkin ini satu-satunya kemungkinan. Saya sedikit takut. Tidak heran gadis kecil itu tidak membiarkan saya melompat dari mobil, melompat seperti melompat ke tumpukan orang mati. Tetapi sekali lagi, saya akan mati nanti. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara mati. Tepat ketika aku sedang berpikir liar, orang itu naik ke dalam bus dan masuk. Jantungku berdebar kencang dan aku sangat gugup hingga aku hampir lupa bernapas. Sarana menyiksaku. Saya tidak berani berbicara. Saya hanya menatap orang itu dengan linglung, merasakan sedikit belas kasihan orang lain. Setelah laki-laki itu naik ke dalam bus itu mulai bergerak perlahan, namun sepertinya tidak begitu mulus, dan sedikit bergetar. Yang mengejutkan saya adalah pria itu menemukan tempat duduk di depannya, dan duduk bahkan tanpa melihat saya. Ini sedikit berbeda dari apa yang saya pikirkan. Aku melirik lagi, dan lelaki itu tampak sangat muda, kira-kira seusia denganku. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak saya, apakah dia naik bus ini? Semakin saya memikirkannya, semakin saya berpikir hal itu mungkin. Jika demikian, saya harus memberitahu dia bahwa busnya jelek, jika tidak maka akan terlambat. Aku mengambil keputusan tapi sebelum aku bangun, pria itu berbicara terlebih dahulu, jadi aku duduk diam. Saat aku mendengarnya, dia seperti sedang berbicara denganku, tapi aku bahkan belum membuka mulutku. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku akan bangun? Gadis kecil itu menarikku lagi dan berkata dengan suara rendah bahwa pria itu menakutkan. Saya mendengar apa yang dikatakan gadis kecil itu, jadi saya hanya duduk di sana dengan kesal dan tidak bergerak. Bagaimanapun, saya sudah mati, dan saya tidak bisa peduli dengan orang lain. Saya hanya berpikir bahwa setelah kematian saya, itu akan membuat kakek dan paman kedua sangat sedih. Sang induk semang menatapku, tidak mempedulikan laki-laki itu, memelukku lagi, dan berkata kepadaku, "Aku akan menjadi istrimu mulai sekarang, dan kamu akan menjadi suamiku." Menurutku ini agak lucu. Aku tidak menyangka Nyonya Rumah begitu serius. Dia bahkan berpikir untuk mengatakan ini sebelum dia meninggal. Aku benar-benar tidak mengerti isi hati wanita ini. Saya tidak banyak bicara, hanya menganggukkan kepala dan mengakuinya. Sang induk semang tersenyum, merangkul saya dan memanggil suaminya. Saya agak tidak berdaya. Pernikahan ini lebih dari tergesa-gesa, itu hanya tergesa-gesa. Singkatnya, saya telah ditunjuk secara pribadi seumur hidup, dan saya masih berada di tempat hantu ini, yang mengingatkan saya pada pernikahan Yin.
Yang disebut pernikahan yin berarti seorang putra atau putri meninggal secara tidak terduga sebelum menikah. Orang tua takut anaknya akan menyimpan dendam, sehingga mereka akan memilih jodoh untuk anaknya. Keributannya, saya hanya mengerti sedikit. Karena itu, saya juga punya istri sekarang, dan saya ingin terus mengobrol sebentar untuk membina hubungan saya. Saya bosan dengan beberapa patah kata, dan melihat pemuda itu bergerak. Pria muda itu meraih tukang kertas di kursi pengemudi di tangannya. Aku diam-diam disegarkan, dan mau tidak mau aku berteriak, "Halo, siapa yang membuat tukang kertas itu begitu sombong?" Namun saat kulihat pemuda itu menatapku dengan dingin, aku segera diam, jantungku berdebar kencang. Aku takut pemuda itu tiba-tiba berlari ke arahku. Melihat pemuda itu mengabaikanku, diam-diam aku menghela nafas lega, dan tidak berani berkata apa-apa, memperhatikan dengan seksama apa yang akan dilakukan pemuda itu. Pada saat ini, patung kertas itu sedang berjuang di tangan pria itu, dan mengeluarkan suara yang mirip dengan rengekan, seolah memohon belas kasihan. Saya sedikit bingung. Pemuda ini muncul entah dari mana di kuburan. Apakah dia sengaja datang ke sini untuk menangkap patung kertas ini? Bukankah itu berarti pemuda ini mungkin punya cara untuk mengeluarkan kita dari sini? Memikirkannya seperti ini, tiba-tiba aku ingin sekali menghapus patung kertas itu secepat mungkin. Tidak peduli apakah hal itu dapat membawa kita keluar dari tempat hantu ini atau tidak. Setidaknya itu selangkah lebih dekat menuju harapan. Tapi segalanya menjadi bumerang. Pemuda itu tidak terburu-buru mengambil patung kertas itu. Dia mendengus dingin, dan mengucapkan sepatah kata pun kepadanya, sambil berkata, "Ini terlalu sulit dipercaya. Saya tidak tahu harus berkata apa jika saya ingin petugas kertas itu berbicara. Tapi menurutku kepala pemuda itu tidak lucu sekali. Bisakah seseorang yang bisa muncul di sini dan menghentikan bus menjadi orang biasa?" Sang induk semang menyodok saya dan bergumam, "Apa yang sedang dilakukan pria itu?" Saya memberi isyarat padanya untuk berhenti berbicara dan hanya menonton dengan tenang. Setelah menontonnya untuk waktu yang lama, saya sedikit bingung. Pria muda itu menatap patung kertas itu dan tidak berbicara. Sementara patung kertas itu membuat gerakan dari waktu ke waktu. Saat aku merasa bosan, pemuda itu mendengus dingin dan bergumam. Setelah beberapa kata, dia terlihat sangat marah, lalu dia melemparkan tukang kertas itu ke papan mobil. Pria kertas itu langsung terbakar ketika jatuh ke tanah, dan terbakar, mengeluarkan suara "sisi" yang terlihat sedikit aneh. Melihat pemandangan ini, gadis kecil itu berteriak, menoleh dan membenamkannya di dadaku. Tubuhnya gemetar, dia memelukku erat dengan kedua tangannya, dan terus berkata, "Saudaraku, jangan biarkan dia membawaku pergi." Untuk beberapa saat aku tidak menyadarinya, aku tidak tahu siapa yang akan membawanya pergi, tetapi ketika aku melihat pemuda itu berjalan ke arahku, aku menyadari bahwa dia adalah pemuda di depanku di kamar gadis kecil itu. Mulut. Saya sedikit takut, tetapi saat ini, saya takut akan ada sesuatu yang salah, jadi saya hanya berusaha sekuat tenaga, berdiri, menatap pemuda itu, dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" Pemuda itu tidak berbicara, dan menatap lurus ke arah gadis kecil di pelukanku. Aku menelan ludah dan mundur beberapa langkah. Dengan skillnya barusan, menurutku lebih baik menjauh. Melihat saya bangun, sang induk semang ingin berdiri juga. Saya berteriak dan menyuruhnya duduk diam dan jangan biarkan dia menghadapi bahaya, karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sayangnya, jika saya mati seperti ini, setidaknya saya akan melakukannya. Itulah yang harus dilakukan seorang pria. Saat itu, mobil tiba-tiba menjadi gelap, dan terdengar suara mirip angin menderu, mengetuk jendela mobil,
dan tanpa sadar saya melihat keluar jendela mobil. Saya hampir takut untuk buang air kecil ketika saya melihatnya. Akulah yang siap menghadapi kematian, dan aku masih panik saat melihat pemandangan ini. Di luar jendela mobil, entah kapan ditutupi bekas tangan hitam.